Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Relawan Jabar Juara. Kali ini sudah bersama kita tamu spesial Ibu Atalia Praratia. Ibu hatur nuhun sudah meluangkan waktu. Sama-sama Kang Fahmi. Dengan segala kesibukannya sebagai istri gubernur, ibu rumah tangga, mahasiswa kemarin S3. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Sudah kemarin. Alhamdulillah. Ditambah lagi ketua, pembina dan jabatan lainnya di banyak organisasi. Kok bisa Ibu mengelola itu semua? Oh, kalau ditanya terkait dengan mengapa bisa, yang pertama karena skala prioritas ya. Jadi kan dengan segala macam mimpi, harapan, cita-cita, termasuk juga tanggung jawab, itu memang harus dibuat skala prioritas. Kalau Kang Emil sih bilang ke saya gitu ya, Teh silakan Teteh mau ngapain aja, tapi yang paling penting adalah keluarga harus tetap jadi nomor satu. Nah jadi saya juga seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan ini ya saya bikin skala prioritasnya. Kalau skala prioritasnya itu adalah misalkan ngurus anak-anak dulu, ngurus suami dulu, ya itu dulu gitu. Setelah itu baru saya mengejar apa yang saya harapkan gitu. Contohnya dulu saya ingat banget, ini agak repot sih memang, terus terang untuk saya kemudian bisa selesai di S3 ini gak mudah sama sekali gitu ya. Karena pertama kuliahnya juga jauh di Jatinangor gitu ya. Belum lagi beda lah urusannya, kok saya merasa seumur-umur nggak pernah gitu mengalami momen seperti itu karena mungkin S3 gitu ya. Nah jadi prosesnya juga cukup sulit dari mulai pendaftaran gitu, kemudian juga ada tes wawancara, belum lagi TPA, kemudian TOEFL dan lain sebagainya. Itu pokoknya prosesnya memang agak rumit gitu. Nah tapi kemudian saya mencoba untuk menyelesaikan semua satu-satu gitu. Saya nggak pengen dicap jadi orang yang tidak selesai gitu. Nah jadi pada waktu saya sudah memutuskan sesuatu, ya sudah selesaikan semua tugas-tugas saya itu, meskipun ya tadi ada yang bisa cepat, ada yang bisa sambil terengah-engah gitu ya. Nah seperti itu, dan alhamdulillahnya karena Kang Emilnya support gitu ya, jadi dia memberikan ruang yang cukup banyak kepada saya untuk kemudian tadi menyelesaikan semua satu-satu. Nah, kemudian karena skala prioritas itu saya jadikan patokan, jadi misalnya gini, Bu Cinta kok bisa banget sih 14 organisasi menjadi ketua gitu ya, itu di luar daripada pembina, kemudian juga adalah macam-macam, ada penasehat, ada pelindung dan lain-lain gitu, total kemarin hitung 27 gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya tidak pernah mengambil peran sebelum yang satu selesai gitu. Jadi kan ketika saya menjadi ketua ketua TPPKK dan Dekranasda di awal sekali, saya hanya mengambil peran yang wajib-wajib saja sebagai istri kepala daerah gitu ya. Jadi saya nggak kemudian langsung menerima menjadi ketua Kuarda gitu ya, atau kemudian menjadi pendiri Jabar Bergerak, atau kemudian menjadi dewan penasehat di PMI. Saya nggak seperti itu gitu. Tapi saya selesaikan dulu ini ketika satu organisasi sudah mapan, sudah matang gitu ya, saya pindah lagi, bereskan satu-satu, meskipun itu namanya dinamika organisasi tetap ada. Jadi jangan dikira saya baik-baik saja, enggak. Jadi ini biasanya ini selesaiin, balik lagi. Saya mungkin tukang beberes lah, gitu. Kata-kata yang paling tepat gitu. Nah jadi semua skala prioritas. Nah tapi paling penting adalah ternyata saya ini akan share saja pengalaman. Jadi di tengah kesibukan itu tentu skala prioritas itu menjadi penting, dan keluarga adalah satu hal yang menurut saya itu tidak boleh sama sekali diabaikan. Saya sempat ada momen-momen saya sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan itu, saya sempat anak-anak, karena memang waktu itu AA dan Zara itu kan sudah cukup besar ya, sehingga saya juga bisa lebih banyak berkiprah di luar gitu. Tapi ternyata kembali, kalau seperti sekarang saya sudah kehilangan Ariel, kok kayaknya masih kurang gitu waktu anak-anak gitu. Nah jadi memang penting lah, pada akhirnya semua perjalanan hidup kan adalah jalan pembelajaran ya. Jadi saya juga sampai hari ini dengan usia saat ini ya, saya juga banyak belajar dan terus belajar gitu, untuk kemudian memperbaiki apa yang sudah saya lakukan di belakang yang mungkin masih belum baik, belum sempurna dan lain-lain.
Ini kan dilihat dari sisi waktu, ibu kesibukan, tapi masih memutuskan untuk sekolah lagi, belajar lagi. Ditambah ada stigma di masyarakat, perempuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi, di rumah saja Iya, mengurus betul. anak suami. Dari ibu pandangannya seperti apa Gini, dengan stigma seperti itu itu? sebenarnya stigma yang sangat-sangat salah. Menjadi seorang ibu adalah seseorang yang akan menjadi guru utama bagi anak-anak. Ya. Jadi gimana anak-anak bisa mau mereka terdorong untuk mereka terus belajar kalau ibunya pun berhenti belajar. Terutama ya ibu, sebenarnya ayah dan ibu dalam sebuah keluarga ada satu tim, namun karena ibu lebih sering bertemu dengan anak-anak, lebih dekat dengan anak-anak, seolah-olah seperti itu. Nah jadi menurut saya menjadi ibu rumah tangga justru penting sekali dia untuk mendapatkan pembelajaran. Bagaimana kemudian kehidupan itu mengajarkan apa yang sebetulnya melekat dalam kehidupan mereka, itu yang paling penting seperti itu. Nah saya juga sama, jadi kenapa kemudian saya tidak pernah berhenti belajar, saya juga memang didorong ya oleh anak sulung saya, almarhum. Dia suka nyindir-nyindir, mama, kok mama cuma S1 gitu ya, awalnya gitu doang. Lama-lama oh iya ya pengen nyoba lagi ya tadi, meskipun tidak mudah tapi akhirnya juga bisa selesai. Karena apa? Karena kita kan sebetulnya nggak ada itu orang yang tidak punya waktu sama sekali. Justru me time saya adalah bagaimana kemudian saya menikmati semua perjalanan hidup itu dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari orang lain gitu. Jadi orang suka tanya, Bu Cinta hobi apa? Beberes. Orang aneh, nah beberes gitu ya. Ya karena setiap orang menemukan kebahagiaan dengan caranya sendiri kan gitu ya. Nah itulah kenapa kemudian saya bersama dengan teman-teman di DP3 AKB gitu ya, dengan teman-teman penggiat itu mendorong sekolah perempuan capai impian dan cita-cita yang kita sebut dengan sekolah percinta. Ini juga sama, karena saya selalu merasa perempuan itu perlu sekali mereka untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Dia nggak bisa contoh seperti saya aja sekarang, anak-anak muda itu kan lebih, istilahnya lebih pinter lah. Mereka lebih engage dengan teknologi informasi yang sekarang macam-macam ya, pakai big data lah apa segala macam. Mereka lebih mengenal itu dengan dekat. Saya kan nggak bisa, kalau seandainya kan saya cuman terus aja ya zaman baheula pakai mesin tik gitu ya, tidak menggunakan komputer, nggak bisa juga. Ternyata karena teknologi itu kan mempermudah hidup manusia. Jadi minimal kita juga ikut sama-sama gitu. Nah, saya ingin mengajak para ibu-ibu atau perempuan ini, karena tidak semua sudah menikah, supaya mereka mau kemudian menambah wawasannya. Dan itu ternyata bagi kelompok-kelompok tertentu, khususnya di daerah-daerah yang pedalaman atau jauh, atau yang mereka mungkin dari sisi tingkat ekonominya rendah, itu nampaknya agak sulit gitu untuk mereka mendapatkan dorongan itu. Karena biasanya dari sisi keluarga saja, dari sisi tradisi saja, tadi seperti Akang bilang, perempuan mah sudah sumur dapur kasur, ngapain belajar gitu, pada akhirnya di rumah lagi, ngurus anak lagi, dan mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan dari sisi ekonomi ya. Nah jadi banyak PR, banyak sekali yang perlu diperjuangkan, tapi minimal dengan perempuan itu mereka mendapatkan pengetahuan, dengan mereka membuka diri mereka untuk mendapatkan pengetahuan, itu sudah satu langkah yang cukup baik menurut saya gitu. Tinggal ketika mereka sudah mau untuk belajar, maka mereka tinggal diberikan bekal terkait dengan ilmu-ilmu yang penting saja dulu untuk yang bisa dilakukan mereka di sekitar mereka, khususnya di keluarga mereka, seperti itu. Dengan kesibukan sepadat itu, membantu ibu kemarin melewati hari-hari yang begitu berat dengan musibah yang terjadi? Jadi gini, iya betul-betul, Akang sempat kepikiran ke situ ya. Jadi gini, jadi ternyata saya terbantukan, ini sebetulnya almarhum Eril ini pada saat dia sudah tidak ada pun membantu saya gitu. Karena pada saat saya sedang down banget gitu ya, pada saat saya merasa wah hidup hampa dan lain sebagainya, kemudian saya berpikir bahwa saya harus mengeluarkan energi negatif ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang baik buat saya gitu. Maka itu bayangkan Erwin meninggal gitu ya, itu lagi sibuk-sibuknya saya bilang saya harus SHR, saya kejar itu SHR. Jadi di nggak nyampe sebulan, mungkin 2 minggu kejadian Eril, saya kan kejadian Eril 2 minggu, mungkin seminggu setelahnya itu saya SHR itu. Karena ya itu tadi, pokoknya saya itu harus menyibukkan diri, dan ternyata itu momen yang baik gitu ketika saya mengejar apa yang ketertinggalan saya selama ini, ternyata bisa cepat di situ kita kejarnya gitu. Jadi memang harus ada pendorong kali ya. Ini untuk teman-teman juga kayaknya yang lagi
ya harus ada istilah kepepet dulu segala teh gitu ya. Tapi itu ternyata yang kemudian membuat saya bisa cepat untuk lulus gitu. Banyak yang mengira dan takut dulu saat kejadian itu bahwa Ibu dan Kang Emil tidak sekuat itu melewatinya. Iya betul. Tapi ternyata berjalannya waktu, baru beberapa hari musibah, Kang Emil sudah posting lagi memberi kebahagiaan di Instagramnya yang lucu-lucu, Ibu dengan kegiatannya tanpa ada kendala. Nah, kekaguman itu yang muncul di masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana caranya, apa pondasinya Ibu dan Kang Emil khususnya? Sebetulnya kalau ditanya fondasinya mungkin keimanan ya. Jadi pada titik tertentu saya dan juga Kang Emil saling menguatkan gitu. Jadi udah memang orang kan ngelihatnya di depan aja. Kang Emil kelihatan happy-happy, saya juga kelihatan sibuk ya langsung. Karena itu adalah upaya ya. Jadi saya pas kejadian gimana caranya, karena ini jadi pengalaman bagi kami gitu. Pokoknya hidup itu harus punya manfaat, hidup itu harus punya bekal. Jadi kami cari aja, jadi saling-saling sama Kang Emil. Ngapain lagi hari ini? Pokoknya kalau ada kesempatan berbagi. Kalau ada kesempatan kita ada yang bencana datengin apa. Jadi itu kayaknya sebagian daripada upaya kita juga untuk menghilangkan rasa-rasa yang mungkin saat itu sedang drop ya. Nah tapi kalau malam tuh kan nggak bisa dihindari, itu kalau malam ya tetap aja nangis gitu sama Kang Emil. Nah cuman ya itu tadi, jadi bahwa kalau orang bertanya gimana sih, apa sih yang bisa membuat Teh Lia dan Kang Emil ini bisa sekuat gitu ya, tentu karena keimanan. Pada akhirnya kami menemukan yang namanya usia itu sudah ada yang menentukan. Maka mau saya katakan tidak, mau saya kekepan Erilnya, saya kunci dalam kamar sambil diselimuti, dan itu nggak akan bisa. Maka dari situ saya berpikir bahwa harus rela, harus ikhlas gitu, dan kita harus move on. Terutama Masya Allah, alhamdulillahnya itu adalah Eril ini meninggalkan jejak kebaikan. Jadi saya nggak pernah tahu itu anak cerita-cerita, karena pada waktu beliau masih ada itu kan ya seperti anak remaja pada umumnya. Yang kadang-kadang sama mamahnya masih harus diingetin, hei sholat subuh pokoknya kalau nggak ke masjid dipotong uang jajan misalnya gitu, masih seperti itu gitu ya. Atau misalkan Eril kita masih harus ketemuan, Eril itu masih seperti itu. Nah jadi apa yang Eril lakukan itu baru ketahuan itu setelah kemudian banyak orang melakukan testimoni gitu ya, banyak kebaikan yang sudah dimunculkan. Nah, itu juga bentuk rasa syukur kami. Jadi nampaknya tidak ada alasan kepada kami gitu untuk kemudian kami mengatakan kepada Allah, why gitu, mengapa gitu. Karena menurut saya begini, ini sesungguhnya bukan sebuah musibah, bahwa ini ada sesungguhnya rasa sayang Allah sama Eril, karena Eril dicukupkan. Jadi dia mah nggak perlu lagi kayak kita. Saya tiap kali ada banjir, saya masih deg-degan, aduh ini warga gimana gitu. Atau orang yang lagi bergelimpangan menunggu BPJS karena mereka belum urus BPJS, itu kan masih jadi kekhawatiran kita. Belum lagi saya yang masih harus menghadapi ujian ke depan dan nggak berhenti-henti ya, ujian kampus mungkin beres, tapi ujian dosen belum beres. Jadi itu yang namanya ujian kita masih terus ada. Sudah selesai gitu. Menurut saya Allah tuh sayang banget nih sama Eril menyelesaikan semuanya dengan indah gitu. Nah justru menurut saya ini yang patut disyukuri sebetulnya. Meskipun rasa rindu itu selalu ada gitu ya. Tapi saya sudah mulai makin lama makin rilis. Makin kami menyadari bahwa sesungguhnya kami yang harus banyak belajar, bukan Eril harus bagaimana. Insya Allah dia mah sudah aman dalam perlindungan yang Maha Kuasa gitu ya, dalam kasih sayang Allah gitu. Tinggal kami justru yang harus memperbaiki diri. Saya tuh sempat loh berpikir gini, waktu kejadian saya bilang gini, kenapa Eril ya Allah gitu, kan saya udah bilang saya aja duluan gitu ya untuk hal-hal seperti ini. Terus saya berpikir lagi, wah itu sebetulnya teguran gitu, dalam arti mungkin saya tuh belum cukup. Mungkin amal saya belum cukup, mungkin saya tuh masih berpikir dunia dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang saya belajar banyak, dan sampai saat hari ini saya masih terus belajar bagaimana supaya saya bisa menjadi seperti almarhum begitu, memberikan dampak yang banyak, kemudian dia tidak terlalu berpikir untuk dunianya gitu. Lebih sering Ibu atau Kang Emil yang menguatkan? Sama-sama. Orang lihat Kang Emil terlihat lebih kuat ya, dengan sudah ngebodor lagi segala macam.
Ya enggak lah, itu kadang-kadang juga hanya tampil aja, tampilannya seperti itu ya. Kadang-kadang kamuflase juga untuk menutupi rasa kerinduan kami gitu ya. Kayak kemarin ada yang tiba-tiba datang dari dari Bern gitu ya. Mereka mengirimkan sebuah puisi cinta gitu dari Sungai Are untuk saya dan Kang Emil. Waktu itu kami nangis berdua kok gitu ya. Jadi memang kayak yang saling menguatkan aja gitu. Tapi ya Kang Emil sering juga mengingatkan saya teh harus disyukuri, udah nggak apa-apa gitu. Saya juga sama, udah jangan ini, sama-sama lah seperti itu. Jadi kalau lucu mah Kang Emil sudah dari dulu saat PDKT? Jadi dia tuh gini, dia tuh orangnya tuh lempeng sebetulnya. Dulu sempat dijuluki si Raja Lempeng. Jadi dia tuh berubah sebetulnya saat ini 180 derajat kalau saya boleh katakan. Jadi dulu tuh Kang Emil tuh dia jarang lah nyapa-nyapa orang. Kemudian dia mungkin bahasa komunikasinya juga dulu kurang bagus. Tapi sekarang saya kaget juga gitu. Kadang-kadang Kang Emil dalam keadaan lelah sekalipun ya keluar mobil dia langsung hai gitu ya. Dan bang apa dia gitu. Meskipun dalam keadaan lelah sekalipun dia berusaha mengapresiasi orang ya. Tapi itu melalui proses belajar. Meskipun Kang Emil sampai titik akhirnya masih mengatakan bahwa saya itu melankolis teteh. Saya itu arsitek yang senangnya tuh menyendiri gitu. Suasananya redup, tenang gitu. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan antara Kang Emil dengan saya. Jadi Kang Emil tuh melankolis yang dia lebih tertutup, yang dia kemudian lebih senang menuangkan segala sesuatu dalam goresan tinta, dalam bentuk gambar, desain dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya memang beda. Kalau saya tuh sanguinis mungkin istilahnya. Jadi kalau saya ruangan aja sesuai yang terang. Itu beda banget. Jadi dulu tuh nyala mati nyalanya gitu ya. Kalau saya tuh senangnya terang benderang gitu. Terus saya senang banget ketemu orang gitu. Jadi itu bukan beban gitu. Itu bukan beban buat saya ketika ketemu dengan orang, menyapa orang itu ya kayak mengalir aja sedemikian rupa. Tapi itu semua kan manusia tuh prosesnya belajar ya. Jadi saya melihat Kang Emil tuh luar biasa. Saya ingat banget dulu dia di awal kalau mau tampil mau ke klien sih sebetulnya, kalau dulu kan bukan kepada masyarakat ya. Dia latihan dulu sama saya. Teteh gini gimana gitu ya. Sampai jadi segitunya dulu. Sampai segitunya gitu. Tapi sekarang udah yang nereleng. Kalau ada acara aja sekarang nggak perlu lagi nanya acara apa nih gitu. Nggak ada, udah langsung aja ke panggung aja gitu. Itu proses belajar yang cepet ya alhamdulillah kalau Kang Emil. Apa yang paling berubah Bu dari dulu sampai sekarang? Dari Kang Emil dekil sekarang glowing, arsitek sekarang gubernur gitu, yang paling kalau saya lihat dari bahasa komunikasi ya segini teh alhamdulillah patut disyukuri, karena dulu tuh betul-betul yang pendiam banget, yang mungkin nggak tahu suka juga menjadi pusat perhatian gitu ya. Sekarang yang Kang Emil ini yang dia bisa all out gitu, ketemu sama orang, membuat orang nyaman, itu aja udah satu hal yang luar biasa. Dan saya lihat itu yang yang berbedanya dulu dibandingkan sekarang. Nah, tapi yang tetap sama adalah Kang Emil ini orang yang meyakini bahwa setiap orang itu bisa berubah. Saya salut banget Kang Emil tuh orang-orang yang misalkan ya, ngejelek-jelekin Kang Emil banget ya apalagi orang politik ya. Ngejelek-jelekin banget gitu, zaman mungkin ada perbedaan apa-apa segala macam. Terus tiba-tiba sekarang Kang Emil rangkul gitu. Kang Emil beri peran, Kang Emil beri apalah gitu, perhatian. Saya kadang-kadang Kang Emil serius orang itu gitu ya. Dia cuma ketawa aja, teh orang bisa berubah dia bilang. Termasuk orang perlu kesempatan kedua itu. Saya salut banget kalau itu mau perlu tepuk tangan. Jadi dan itu tidak hanya saya yang menyadari itu ya. Ternyata banyak-banyak teman-teman di sekelilingnya juga wow, mereka juga kaget, surprise banget gitu melihat bagaimana Kang Emil bisa berubah. Sudah 4 tahun sebagai Ibu Gubernur, dengan segala suka dan dukanya. Menikmati perannya sebagai Ibu Gubernur? Akhirnya ya. Awal begitu sulit sebetulnya. Dulu sih agak sulitnya tuh waktu zaman menjadi istri wali kota ya. Karena kita langsung berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat suka, masyarakat tidak suka juga. Kemudian waktu itu dulu luar biasa, sehari bisa 8 agenda. Karena apa? Dulu itu saya berada di wilayah yang sama. Jadi masyarakat nampaknya tidak memberikan ruang kepada saya untuk ngareng hap gitu. Jadi istilahnya saya cewek jam-jaman gitu ya, perempuan jam-jaman.
Jadi itu namanya di mobil tuh baju terus udah kayak artis aja. Karena saya harus bisa ganti baju di mana. Dan dulu masih belajar ya. Kalau dulu saya masih begini, masih memperhatikan banget apa kata orang gitu. Bu Cinta kenapa sih salah kostum? Itu saya perhatiin banget. Jadi itu kenapa bawa baju tuh banyak banget. Itu kenapa saya sangat dekat sekali dengan toilet umum, dengan masjid dan lain sebagainya, karena saya di situ tempat ganti baju gitu. Tapi lama-lama sekarang saya sudah mulai bisa menguasai keadaannya. Dalam arti bahwa saya sudah tidak perlu terlalu memikirkan apa yang orang lain pandang dari saya selama saya punya niat baik gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang, kalau misalkan asal nggak salah kostum banget, misalkan ini satu urusan kostum gitu ya. Misalkan asal nggak salah kostum banget, ya saya pakai aja itu terus. Ya misalkan sehari ya jadi cuma 2 atau 3 kostum yang penting cocok aja. Jadi jangan sampai saya pakai kebaya itu misalkan ke acara-acara yang di lapangan, misalnya yang belusukan. Saya pernah soalnya kejadian begitu. Karena saya diminta untuk datang menguatkan anak-anak remaja nih ya. Mereka sama Kes Bangpol tuh. Mereka bilang diundangnya tuh memang ke gunung. Tapi saya tanya, ini di mana? Di ruangan? Iya, di ruangan. Ya pada hari itu sama seperti sekarang itu saya menggunakan kebaya Sunda, karena memang kita ada hari-hari hari-hari budaya kan gitu di Jawa Barat tuh. Jadi saya berarti aman ya pakai ini, saya pakai aja gitu, pakai baju begini. Tiba-tiba itu mah belusukan banget sampai yang ya jalannya juga berlumpur gitu. Terus ternyata di tenda, aduh saya salah kostum. Nah ada sih momen-momen kayak gitu, tapi dibawa ringan aja, dibawa enteng aja. Nah kemudian juga karena saya sudah mulai memahami terkait dengan karakter masyarakat. Jadi apalagi di Jawa Barat itu kan beda-beda ya. Bagaimana tipe masyarakat di daerah Cirebon, bagaimana tipe masyarakat di daerah Bekasi atau Bodebek, itu kan juga beda dengan wilayah Priangan Timur kah atau seperti itu. Saya mulai berusaha untuk ngeblend gitu dengan mereka. Jadi saya berusaha untuk menurunkan ekspektasi saya, dan saya berusaha untuk kemudian saya mengikuti irama mereka. Jadi belajar dari kondisi yang ada. Dari sisi bahasa juga sama, kita mengikuti semua, termasuk juga dari sisi politik. Meskipun saya bukan orang politik, jadi orang suka menganggap Bu Cinta orang politik. Bukan, saya bukan orang politik. Saya hanya pendamping Kang Emil, yang Kang Emil inilah yang orang politik gitu ya. Tapi saya belajar banyak. Jadi saya memahami terkait dengan birokrasi, saya tahu apa yang biasa dilakukan, bahkan saya juga sering diajak diskusi sama Kang Emil ya terkait dengan apa yang harus dilakukan, visi-visi Kang Emil seperti apa. Jadi saya belajar banyak sehingga itu membuat saya tidak canggung. Di awal-awal masa jabatan Kang Emil, karena saya sebagai pendamping itu kan, bayangkan dia seorang arsitek dan saya juga orang yang kerja di kantoran, terus tiba-tiba masuk ke dunia yang sebetulnya dulu saya hindari gitu ya. Ya kan harus nyemplung, kalau udah nyemplung ya harus berenang lah sampai ke tujuan dengan selamat. Nah maka saya belajar terus. Jadi lama-lama semakin luas karena saya sudah mulai lebih banyak tahu dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Tadi Ibu sempat menyinggung juga program yang perempuan, Skoper Cinta dan lain-lain. Seperti apa visi yang Ibu di awal tuh, untuk perempuan di Jawa Barat khususnya dengan sisa waktu 1 tahun terakhir menjabat ini? Ya gini, Jawa Barat itu kan hampir 50 juta jiwa, setengahnya itu adalah perempuan. Tapi kasus-kasus mengenai dari mulai KDRT, pelecehan seksual, pernikahan anak dan lain sebagainya, termasuk perceraian itu ternyata tinggi sekali. Nah, disinyalir ini adalah masalahnya juga adalah ada kaitannya dengan ekonomi. Kenapa anak-anak kok kecil-kecil udah dikawinin? Ekonomi lagi urusannya. Kenapa kok cerai? Ternyata banyak perempuan yang tidak merasa puas dengan pernikahan mereka gitu dari sisi ekonomi. Jadi meskipun tidak semuanya, tetapi ternyata kaitan ekonomi itu mendominasi. Nah perempuan-perempuan selama ini mereka seperti di brainwash gitu oleh tradisi bahwa mereka itu ya tadi ya yang sudah saya sampaikan, dia mereka udahlah di rumah aja. Nah itu yang saya sampaikan, di rumah itu nggak ada masalah, tapi bagaimana di rumah itu produktif dan minimal mereka bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Jadi mimpi besar saya adalah perempuan berwawasan dan berketerampilan. Setelah itu baru mereka didorong untuk mandiri. Nah program Skoper Cinta alhamdulillah sekarang sudah 34.900 alumni dalam waktu 3 tahun saja.
ini kita akan terus gelorakan semangatnya, kita sebarkan terus menerus. Kenapa? Ternyata, nah hasil penelitian saya kemarin menunjukkan ada perubahan perilaku yang cukup signifikan. Jadi dari mereka-mereka yang tadinya ya udah aja lah segitu gitu, pada akhirnya mereka ada rasa ingin tahu yang lebih, kemudian juga mereka memiliki kemampuan yang bertambah, kemudian juga mereka ada perubahan dari sisi perilakunya. Jadi apa yang dilakukan bahkan di rumah pun, misalkan bagaimana mereka untuk memberikan gizi terbaik bagi anak, ternyata mereka jadi tahu dan mereka mau melakukannya di rumah. Jadi itu. Nah, harapan dari saya adalah sekolah seperti ini bukan untuk menyaingi peran laki-laki. Dulu sempat ada pertanyaan cukup menohok gitu ya di sebuah forum besar. Ketika saya mengungkapkan terkait dengan program Sekolah Percinta, ada yang ngacung, bapak-bapak itu, Bu, kalau perempuan semuanya pintar, bagaimana kami kaum laki-laki? Kayak gitu. Saya bilang, Bapak, itu yang Bapak tanya, itu ada di dalam modul kami gitu. Jadi bahwa perempuan itu nggak boleh dia untuk melampaui daripada kodratnya sebagai perempuan. Bahwa dia itu ada sebagai pengayom keluarga, dia itu yang melahirkan, dia itu yang menyusui, dia itu menjadi pendamping suami, itu nggak boleh diabaikan. Karena itu yang selalu kita tekankan. Nah, jadi PR masih sangat banyak, tapi perjuangan itu tetap harus dilakukan ya. Jadi saya sangat optimis perempuan-perempuan Jawa Barat, karena sekarang sudah mulai terlihat nyata perubahannya gitu ya, betul-betul bisa memberikan kontribusi tidak saja bagi keluarga tapi juga bagi pembangunan. Gitu. Pernah capek dalam keseharian? Ingin berhenti saja gitu? Kalau capek itu pernah, tapi urusannya kuliah. Nih gini Kang, kalau dunia akademisi itu ada dunia yang baru buat saya, sehingga tadi proses pembelajaran saya masih harus cukup banyak. Tapi kalau dunia terkait dengan kemasyarakatan, itu ternyata panggilan jiwa saya. Jadi kalau kayak kemarin contoh Sarling, itu bisa 8-9 agenda dalam satu hari, dan itu biasanya kita sampai keringetan dan harus ganti baju karena padat banget. Kang Emil sering tanya, capek nggak? Enggak, aku happy, yuk kemana lagi gitu. Jadi karena saya suka di situ. Ketika misalkan ada kejadian kebencanaan di mana saya turun ke lapangan, saya ya itu kadang-kadang juga apa ya, jalannya naik turun, berlumpur apa segala macam. Tapi kan itu panggilan jiwa, nggak ada terasa saya capek gitu. Jadi memang semuanya perlu adaptasi menurut saya. Jadi dinikmati saja. Di awal waktu menjadi istri wali kota, capeknya lebih ke capek mental ya. Karena tadi segala sesuatu, karena baru ya, jadi segala sesuatu dipikirin gitu. Loh kenapa ya gini salah, kenapa gitu salah, karena saya harus gimana dong. Lama-lama udah bisa menguasai medan dalam tanda kutip, ya udah aja, ikut flow aja gitu. Berarti bersemangat dengan isu yang sekarang Kang Emil maju presiden? Menjurus sih pertanyaan. Kalau Kang Emil sering diskusi juga sama saya terkait dengan ranah ibadahnya Kang Emil gitu ya. Kalau Kang Emil ditanya, Kang Emil ini kan sebetulnya bukan orang yang pengangguran ya dari awal. Dalam arti dia itu bukan orang yang masuk ke dunia politik secara murni gitu. Kang Emil itu punya pilihan. Kang Emil ramai maju capres, Jabar 2 periode. Tapi Ibu juga masuk di hasil-hasil survei sebagai calon wali kota Bandung, calon gubernur. Tertarik? Saya kaget juga ya. Jadi saya tuh bersyukur sih sebetulnya Kang, waktu ada berita itu yang ada dari beberapa survei itu. Bersyukur tuh kenapa? Karena berarti ini sebuah bentuk penghargaan kalau buat saya begitu. Saya bukan siapa-siapa, orang melihat saya sebagai sosok yang patut diperhitungkan gitu. Meskipun saya tidak pernah berpikir sedikit pun saya menjadi apa gitu ya. Jadi itu bentuk penghargaan buat saya. Nah, tapi kemudian kalau Akang tanya, Teh tertarik nggak, berminat nggak? Kalau Akang nanya sekarang, pada tanggal hari ini, saya katakan saya belum berminat. Karena begini, bagi saya di dalam dunia yang saya miliki bersama keluarga saya, tidak boleh ada dua matahari. Jadi tugas saya adalah menjadi pendamping Kang Emil dengan apa yang saya miliki. Ini gak pernah ada manusia yang sempurna saya kira. Jadi ketika banyak orang lain yang terlibat, khususnya mereka yang mendampingi dengan dekat,
itu tentu akan membuat seseorang itu menjadi lebih kuat gitu. Nah, saya melihat Kang Emil menjadi seperti sekarang juga berkat didukung oleh banyak pihak gitu. Gak cuma Kang Emil doang yang kan nggak ada seperti itu. Jadi Kang Emil ini ada saya, ada orang tuanya, ada teman-temannya, ada banyak termasuk relawan, itu semua yang membuat Kang Emil seperti hari ini. Nah, jadi ketika Kang Emil dulu sih sempat saya kelihatan menonjol, Kang Emil tuh sering bilang, Teh, jadi sesimpel gini sih Kang Emil tuh apresiasi sekali apa yang saya lakukan gitu. Dia cuma bilang gini, Teh, aku nggak bisa tanpa Teteh gitu ya. Aku butuh Teteh banget. Kalau Teteh nggak ada di samping aku nggak akan bisa untuk menghadapi ini ke depan. Nah, maka itu yang buat saya sebagai perempuan nih, cukup buat saya. Itu penghargaan dari suami itu sudah cukup. Jadi saya nggak ada lagi keinginan buat, aku juga sebenarnya bisa kok gitu ya. Meskipun saya bisa, tapi ketika ini adalah sebuah tim, maka saya harus legowo gitu untuk menjadi orang kedua yang menjadi supporting system utama buat Kang Emil gitu. Nah, jadi kalau orang nanya, Teteh tertarik nggak? Saat ini belum, tapi saya nggak tahu kalau qadarullah nanti dari yang maha kuasa seperti apa, ya kita lihat saja. Tapi bukan berarti saya tidak mampu, itu aja. Lalu terakhir, apa yang Ibu bayangkan akan diingat dari Ibu oleh masyarakat saat nanti mungkin selesai menjabat di periode pertama ini? Gini, saya ini ingin diingat orang sebagai seorang penggerak. Maka kenapa kalau mungkin nanti lihat di kartu nama saya, namanya adalah social entrepreneur. Saya punya banyak jabatan, organisasi banyak yang semuanya juga ya inilah ya, maksudnya sangat bisa diandalkan. Saya juga seorang pengajar, dosen gitu. Saya juga pemimpin di perusahaan juga, di komisaris. Tapi kemudian saya lebih senang disebut social entrepreneur. Karena social entrepreneur itu adalah seseorang yang bergerak untuk melakukan perubahan. Perubahan itu bisa dalam arti yang luas, bisa dalam arti yang sempit, tetapi saya ingin melakukan setiap langkah hidup saya itu untuk merubah sesuatu yang bisa saya rubah. Termasuk kaitannya dengan peran perempuan di masyarakat gitu. Bu, ini ada pertanyaan cepat. Jadi sebelum kita syuting ini kemarin sempat ditanyakan di akun Instagram pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ibu. Kami sudah rangkum, ada 5 pertanyaan. Yang pertama dari Putri.Aditya. Mamah Jabar, apakah pernah nyuci baju sendiri, masak sendiri, dan nyetrika sendiri? Sering atuh. Masih sampai sekarang? Masih atuh. Dan Mamah Jabar. Saya hobi masak, mas seneng. Pertanyaan kedua dari A.A. Milea. Ibu skincare-nya apa supaya glowing? Pokoknya kalau ada yang jawab pakai air wudhu aja tuh bohong. Saya mah banyak saya coba, alhamdulillah muka badak, jadi semua yang mengirimkan kepada saya ya saya coba aja, nggak ada masalah. Pertanyaan ketiga dari Iqbal Afrizal. Bu, kalau Kang Emil tidurnya ngorok nggak? Kadang-kadang kalau capek banget. Kalau capek ngorok? Tapi jarang banget sih. Pertanyaan keempat dari Tiara Carlon. Mama Jabar, gadisnya boleh pacaran enggak? Atau kayak Amina anak Atta Aurel harus tanda tangan pacaran di umur 25? Teh Zara. Saya apa Teh Zara nih? Ibu mengizinkan Teh Zara? Oh, Teh Zara. Dulu enggak, sekarang iya. Sekarang boleh? Ya. Jadi sebetulnya bukan pacaran sih. Yang saya inginkan itu anak saya tidak menutup diri gitu. Karena saya agak khawatir nih, serba salah menjadi orang tua saat ini ya kan. Ini buat para bunda, nggak bolehin nanti anak-anak menutup diri dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan jodoh yang tepat gitu. Jadi banyak yang pada akhirnya tidak menikah pada waktu yang pas gitu, karena akhirnya dia menjadi pemilih. Kenapa dia ternyata belajar dari orang tuanya segala nggak boleh, itu banyak yang kejadian seperti itu. Maka saya bilang mungkin bahasanya bukan pacaran ya, dia harus tahu rasanya jatuh cinta itu aja. Itu penting banget, karena saya juga khawatir sekarang banyak laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Maka saya bilang, Teteh kamu harus jatuh cinta, itu yang saya sampaikan kepada Teteh Zara. Kalau melihat Ibu mungkin menunggu 42 laki-laki dulu? Enggak. Kalau itu mah mungkin zamannya berbeda ya. Kalau zaman dulu kan ya mungkin
masih jarang wanita kali, nggak tahu kenapa saya lagi gitu ya. Tapi pada intinya bahwa beda zamannya dan cara orang mendekatinya juga beda. Zaman dulu mah masih yang sama orang tua tuh gimana, kalau mau ngapelin aja harus ketemu orang tua dulu segala macam. Sekarang anak-anak gak ngomong, tiba-tiba ngopi gitu kan. Nah, tapi yang paling penting kalau saya sih sama anak-anak ya, khususnya sekarang mah teteh gitu, yang paling penting mereka tahu mana yang boleh mana yang tidak secara agama itu aja. Jadi mereka bisa menjaga dirinya sendiri karena orang tua nggak bisa 24 jam kan bersama kita. Ya. Pertanyaan terakhir dari @UCHM, ini akun istri Bu, ternyata ikut nanya. boleh. Bu, tipsnya supaya disayang suami dan dijauhkan dari pelakor. Penting sekali, tolong dicatat ya buat istrinya Kang Fahmi. Jadi yang pertama, suami itu tidak terlalu menyukai perempuan yang superior. Jadi kita harus bisa tarik ulur seperti bermain layang-layang. Kapan kita harus menjadi seperti perempuan mandiri, kapan kita harus menjadi perempuan yang harus diayomi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bilang, ini gimana sih caranya, padahal aku juga bisa sebenarnya gitu ya. Tapi laki-laki tuh senang sekali bahwa dia dibutuhkan gitu di keluarga tuh, satu ya kan. Yang kedua, bener nggak? Merasa dibutuhkan kan? Sesekali, betul. Sesekali, iya betul. Tapi jangan juga terus-terusan dikit-dikit minta dianterin, dikit-dikit minta dibantuin ini, nggak juga gitu. Tapi ada masanya naik turun lah ya, kita tarik ulur. Nah yang kedua adalah menjadi perempuan itu harus bisa memahami hobi suami. Itulah kenapa Bu Cinta memotoran, karena saya berusaha untuk mengikuti apa yang Kang Emil sukai gitu, meskipun kita nggak harus sama 100%. Kenapa? Karena kalau enggak, ini di dalam hati itu ada penolakan banget. Jadi misalkan awal gitu terus terang, kenapa sih ngomongnya motor lagi, beli lagi, order lagi, aduh kesel, yang ada kesel. Lama-lama kayak bilang, teh yuk kita belajar gerak motor. Saya awalnya nolak, kalau saya udah bisa sesuatu nanti saya nggak bisa ditahan loh. Nah seperti saat ini kan jadi saya masuk ke geng motor juga namanya Om Berkon ya. Nah jadi kenapa gitu? Yaitu supaya kita memahami, ternyata seneng ya naik motor, jadi sekarang balance gitu. Kang Emil kalau kemana-mana ngajak saya juga, sayanya nggak males-malesan gitu, saya ngikutin apa keinginan Kang Emil gitu. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Nah yang ketiga, menjadi istri itu harus bisa menjadi perempuan yang amanah lah gitu. Jadi kalau saya tuh Kang Emil sampai hari ini pada akhirnya tidak pernah menanyakan lagi terkait dengan uang belanja yang diberikan kepada saya. Kenapa? Saya berusaha untuk selalu amanah dengan apa yang Kang Emil berikan ya. Jadi mau dari dulu atau zaman gaji 500.000 baru ya sampai sekarang mungkin itu saya tuh senang mencatat banget sih. Jadi pengeluaran apa segala macam saya catat. Jadi kurang atau lebih tuh saya punya catatan, dan saya tuh hobi banget menabung. Jadi mungkin saya kalau jadi duta tabungan cocok kali ya. Duta menabung gitu ya, itu cocok banget. Nah jadi kayak misalkan pengeluaran apa, dipakai untuk apa, seperti apa dan lain-lain, itu ketika Kang Emil misalkan tahun ini menanyakan, teh itu udah dibayar belum ya? Tahun berapa? Tahun 2019. Sebentar, saya cek. Apalagi sekarang mah udah pakai di sini dong, canggih sekarang mah sudah ada aplikasi expense manager lah apa itu, makanya kita harus belajar teknologi itu. Semua ada banget gitu. Jadi saya bisa ngecek sampai 4 tahun ke belakang. Dari situ Kak Emil nggak pernah nanya lagi. Jadi dia percaya. Nah, itu salah satu ya yang terkait dengan keuangan, tapi termasuk juga dengan yang lain-lainnya. Kang Emil bilang perempuan itu harus bisa menjaga amanah dan harus bisa menjaga nama baik keluarga. Maka dimanapun saya berada, orang akan melihat saya itu ya Ridwan Kamil, ya kan? Saya jelek, ya Ridwan Kamil yang tercoreng mukanya. Nah sama Teteh juga buat istrinya Kang Fahmi. Teteh juga ada di mana, ada nama Kang Fahmi di situ. Jadi kita harus menjaga nama baik suami. Gitu. Lulus itu ya? Dia jawabannya. Laki-laki? Insya Allah. Insya Allah. Ibu hatur nuhun. Terima kasih banyak atas waktu dan obrolannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat, teman-teman relawan khususnya. Dan terakhir mungkin Ibu, semoga nanti ada kesempatan berbincang-bincang lagi
entah sebagai istri presiden Aduh, amin. atau dalam kesempatan yang Allah takdirkan nanti akan kemana. Sekali lagi hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Fahmi. Teman-teman relawan, rekan-rekan masyarakat semuanya, itu tadi pembicaraan kita dengan Ibu Atalia. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang kami perbincangkan. Sampai bertemu kembali di episode podcast Relawan Jabar Juara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.